Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 12 MIPA. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Kurva normal itu adalah kurva yang menyajikan distribusi data yang dianggap rata. Nah, ciri dari distribusi yang dianggap rata itu adalah salah satu cirinya rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Nah, adapun bentuk dari kurva normal biasanya adalah seperti ini. Jadi seperti lonceng yang tertutup seperti ini, kemudian simetris di tengah-tengahnya, ini artinya ke kiri dengan ke kanan itu sama ya. Nah, adapun sifat dari kurva normal seperti tadi sudah dijelaskan, yang pertama adalah kurva selalu berada di atas sumbu X. Jadi kalau yang garis merah ini adalah sumbu X, kurva tersebut selalu ada di atas sumbu X. Kemudian bentuknya simetris, yaitu rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Letaknya ada di sini. Jadi ini sumbu simetrisnya. Itu sifat dari kurva normal. Kemudian sifat yang ketiga adalah memiliki asimtot datar sumbu X. Jadi sumbu X ini sebagai asimtotnya. Ingat, asimtot itu adalah sebuah garis yang didekati oleh kurva. Ya, di sini semakin mendekati tetapi tidak akan memotong asimtot tersebut. Dan yang keempat adalah yang perlu diingat di sini, luas daerah dari kurva normal itu adalah 1 ya. Karena itu kan menunjukkan peluang. Di sini luasnya 1. Berarti kalau di tengah-tengah garis normal ini berarti ke kiri itu setengah luas daerahnya, kemudian yang dari sumbu simetris ke sebelah kanan juga nih, luas daerahnya adalah setengah. Jadi totalnya luasnya 1. Itu adalah sifat kurva normal yang harus kalian pahami. Nah, bentuk umum dari fungsi peluang adalah fx sama dengan n X mu sigma di sini sama dengan 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min setengah kali X dikurang mu per sigma dikuadratkan. Mungkin kalau melihat secara sepintas ini fungsinya itu sangat rumit ya, penampilannya seperti ini. Tapi ini kalian perlu mengenalnya. Nah, itu yang di mana X-nya adalah nilai variabel acak. Ya, jadi X-nya di sini adalah nilai variabel acak. Kemudian mu adalah rata-rata. Dan sigma adalah standar deviasi. Dan di sini ada E juga ya. E adalah bilangan Euler, yaitu 2,71828 atau kalau sampai 2 desimal 2,72. Itu adalah bilangan E. Nah, peluang distribusi normal itu bisa dicari dengan menggunakan integral. Misalkan peluang dengan batas dari X-nya itu lebih dari X1 dan kurang dari X2. Itu bisa dicari dari integral fungsi peluang ini. Dengan batas bawahnya X1 dan batas atasnya X2. Jadi integral batas bawahnya X1, batas atasnya X2, 1 per sigma akar 2pi E pangkat min setengah kali X min mu per sigma dikuadratkan. Nah, ini cara mencari peluang distribusi normal. Kalau melihat bentuknya itu akan rumit, tetapi untuk tingkat SMA itu kita tidak menggunakan integral itu, tetapi menggunakan tabel. Jadi ini adalah distribusi normal umum ya.
dengan tadi penjelasannya X-nya, mu-nya, kemudian sigma dan E-nya adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, bagaimana untuk distribusi standar? Untuk bentuk distribusi normal itu bisa dibentuk ke bentuk standar, yaitu dengan mengambil mu-nya sama dengan 0, ya, karena tadi terletak di tengah-tengah 0, kemudian sigma-nya atau standar deviasinya adalah 1. Nah, bisa dengan mensubstitusikan untuk mencari bentuk standarnya, yaitu Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Jadi kalau di sini Z1 berarti X1 dikurang mu per sigma. Kalau ingin mencari Z2 berarti X2 dikurang mu per sigma. Di mana Z itu adalah nilai dari variabel standarnya, kemudian X nilai variabel acak, mu rata-rata, dan sigma adalah standar deviasi. Nah, ini bentuk distribusi standar nanti menggunakan atau diubah X-nya menjadi Z, ya, ke dalam Z dengan menggunakan konsep yang ini. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk fungsi peluang itu seperti ini. Itu adalah bentuk distribusi normal. Kemudian kita substitusikan Z, yaitu tadi X dikurang mu per sigma, di mana mu-nya adalah 0 dan sigma-nya 1. Jadi tinggal disubstitusi ke sini. Mu-nya diganti dengan 0, jadi 1 dikurang 0 per sigma-nya 1. Jadi X dikurang 0 per 1 dikuadratkan. Sehingga untuk Z dari lebih dari Z1 dan kurang dari Z2 itu untuk mengintegralkannya seperti ini, ya. Hanya di sini bukan X1 tapi ini Z1 karena sudah dirubah, ini Z2, ya. Jadi integral seperti ini. Ini adalah distribusi normal standar. Kalau tadi yang umum ini masih dalam bentuk X, ya. Kalau dalam standar Z, yang akan kita bahas adalah distribusi normal standar, yaitu bisa dicari dengan mencari peluangnya itu ada dua cara, yaitu dengan integral atau luas daerah di bawah kurva, ya. Itu dengan menggunakan integral atau dengan tabel distribusi Z. Nah, dengan integral tentunya ini tidak akan dibahas, mungkin nanti akan dibahas di perguruan tinggi, ya, kalau yang mau melanjutkan. Nah, sekarang di SMA itu kita bahas itu yang menggunakan tabel Z. Bagaimana cara menentukan nilai peluang itu dengan menggunakan tabel Z? Nah, di sini ada contohnya, tentukan luas daerah peluang dari Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 1,5. Kalau kita gambarkan, nah, fungsinya atau gambarkan distribusi normalnya itu akan seperti ini, ya. Bahwa distribusi normal akan selalu seperti ini. Kemudian Z-nya ini dari 0 sampai 1,5. Berarti dari 0 sampai 1,5. Nah, berarti ini daerah yang diarsir adalah daerah yang merupakan peluang yang akan kita cari. Nah, bagaimana cara mencari nilai Z ini atau luas ini? Tadi sudah dijelaskan, yaitu ada suatu tabel distribusi normal Z, ya. Yang akan saya share di sini, misalkan di sini tabel data distribusi normal standar. Biasanya di buku paket itu ada tabel data distribusi normal standar 0 sampai Z itu ada di halaman paling akhir. Jadi nanti silakan kalian cek di buku paket yang sedang membahas mengenai distribusi normal standar, pasti ada lampiran mengenai tabel ini. Jadi tinggal nanti kalian cek sendiri. Nah, di sini kita kembali lagi ingin mencari luas daerah yang dibatasi oleh Z-nya 0 itu sampai 1,5, berarti yang ini. Nah, untuk mencarinya adalah
tinggal dilihat di tabel di sini 1,5. Nah, 1,5 ada di sini. Berarti di sini kan 1,50, berarti dari kiri 1,5, dari atas itu 0 ya, 0. Sehingga ditemukan di sini angkanya adalah 0,4332. Jadi peluangnya adalah 0,4332. Nah, kita bahas lagi contoh yang lainnya biar lebih paham. Misalkan di sini tentukan luas daerah Z kurang dari 1,24. Kita gambarkan seperti ini ya. Z-nya di sini 1,2, kurang dari 1,2 berarti dari 1,2 ke arah kiri. Ini adalah yang kurang dari 1,2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ingat untuk menghitungnya itu bisa dilihat dari posisi Z-nya 0 ke arah kiri, itu sudah dijelaskan tadi bahwa ini adalah luasnya setengah. Nah, bagaimana untuk luas yang Z kurang dari 1,24? Berarti untuk yang luas Z dari kurang dari 1,24 adalah Z kurang dari 0 ditambah dengan Z antara 0 dan 1,24. Jadi luas daerah ke kiri dari Z sama dengan 1,24 itu bisa dilihat di dalam tabel. Ini 1,24, berarti dari kiri 1,2, dari atas 4. Jadi ditemukan nilai Z dari 1,24 itu adalah 0,3924. Nah, luas yang diarsir tadi adalah peluang dari Z-nya kurang dari sama dengan 0, yaitu ini setengah, ditambah peluang dari 0 sampai 1,24, yaitu yang dilihat dari tabel ini. Tinggal dijumlahkan ya. 0,5 ditambah 0,3924. Jadi hasilnya 0,8925. Ini adalah peluang Z kurang dari 1,24. Bisa dipahami ya. Nah, kita bahas lagi bagaimana kalau misalkan di sini tentukan luas daerah Z kurang dari min 1,24. Kalau kita gambarkan gambarnya seperti ini. Z kurang dari min 1,24. Jadi dari min 1,24 ke arah kiri. Nah, ini bagaimana cara mencarinya? Nah, untuk mencari daerah ini berarti daerah setengahnya ini dikurangi daerah yang putih ini. Ya, berarti menjadi daerah yang diarsir. Jadi daerah keseluruhan yang sebagian dari tabel distribusi normal dikurangi daerah yang putih ini, hasilnya adalah daerah yang diarsir. Ini bisa dituliskan seperti ini ya. Nah, 1,2 berarti ya 1,2 dari kiri, kemudian 4 dari atas. Jadi didapat di sini 0,3925. Nah, berarti luas daerahnya tinggal 0,5, yaitu yang ini tadi, dikurangi luas dari 1,24, yaitu 0,3925. Jadi tinggal dihitung saja, hasilnya 0,1075. Jadi ini hasilnya ya. Nah, perlu diingat di sini bahwa luas yang putih ini dari 0 ke min 1,24 karena simetris itu akan sama saja dengan luas dari 0 ke 1,24. Jadi kita tadi mencarinya di tabel cukup dengan menggunakan 1,24. Kita bahas contoh berikutnya, yaitu tentukan peluang X lebih dari sama dengan 90 dan X kurang dari 126 untuk mu-nya atau rata-ratanya 105 dan sigma-nya 10 atau standar deviasinya 10. Nah, ingat di sini adalah distribusi normal umum. Jadi ini harus dirubah dulu ke distribusi
normal standar, yaitu X-nya dirubah dulu ke Z. Itu dengan di sini X1-nya 90 dan X2-nya 125. Jadi Z1-nya adalah X1 dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Jadi 90 dikurangi 105 per 10. Hasilnya adalah negatif 1,5. Kemudian untuk Z2, X2 dikurangi rata-rata per standar deviasi. Jadi 126 dikurangi 105 dibagi 10. Jadi hasilnya 2,1. Nah, berarti di sini X-nya sudah dirubah ke dalam Z. Sehingga peluang dari X-nya lebih dari sama dengan 90 dan X-nya kurang dari 126, ini sudah dikonversi ke dalam Z menjadi min 1,5, ya, kurang dari sama dengan Z, Z kurang dari sama dengan 2,1. Berarti kita tinggal menggambarkan bagaimana ini posisi Z, luas Z itu lebih dari min 1,5 dan kurang dari 2,1. Itu bisa dibuatkan nanti gambarnya, ya. Atau kalaupun tidak, ini bisa langsung diuraikan, ya. Berarti di sini Z-nya itu bisa dicari yang antara min 1,5 sampai dengan 0 ditambah yang dari 0 sampai dengan 2,1. Kita lihat di sini yang dari min 1,5 sampai dengan 0 itu bisa dicari, karena simetris, bisa dicari dari tabel itu 1,5 dari kiri, kemudian 0 dari atas, ya, sehingga didapat ini 0,4332. Nah, untuk yang ini Z lebih dari 0 dan Z lebih dari 2,1, berarti dari kiri 2,1 dan dari atas 0. Sehingga didapat ini, ya, 0,4821. Ya, tinggal disubstitusi, ya. Tadi 0,4332 yang ini ditambah 0,4821. Tinggal dijumlahkan sehingga hasilnya 0,9153. Itu contoh lainnya, ya. Bisa kita bahas lagi contoh berikutnya. Nah, kita bahas di sini contoh aplikasinya, ya, soal aplikasi. Sebuah pabrik memproduksi bohlam yang ketahanannya berdistribusi normal dengan mean atau rata-rata 850 jam dan simpangan bakunya 50 jam. Tentukan yang A, presentasi bohlam yang ketahanannya antara 805 jam dan 916 jam. Dan pertanyaan kedua, banyak bohlam yang tahan lebih dari 962 jam jika diproduksi 6.500 bohlam. Nah, di sini masih berupa distribusi normal umum, ya. Berarti kita harus mengkonversikannya ke distribusi normal standar. Nah, di sini yang diketahui X1-nya 805 dan X2-nya 916. Kita konversi dulu, ya, dengan rata-ratanya 850 dan standar deviasinya 50, sehingga Z-nya, Z itu X dikurang mu per sigma, berarti 805 dikurangi 850 dibagi 50, seperti ini. Jadi didapat Z1-nya adalah min 0,9. Kemudian untuk Z2 berarti 916 dikurangi 850 dibagi standar deviasinya 50. Jadi hasilnya 1,32. Nah, berarti yang akan dicari di sini antara 805 sampai 916. 805 dan 916 sudah dikonversi, berarti Z-nya itu antara min 0,9 sampai dengan 1,32. Ya, kalau dibuatkan grafiknya seperti ini. Ya, jadi ini sama seperti yang tadi. Nah, ini untuk mencari dari 0 sampai
min 0,9 itu bisa dilihat dari tabel 0,9. Karena akan sama dari 0 ke min 0,9 dan dengan dari 0 ke 0,9 yang positif itu karena simetris akan sama. Jadi kita cukup melihat dari tabel Z yang positif. Jadi dari min 0,9 kurang dari sama dengan Z, Z kurang dari 1,32. Jadi seperti ini ya. Peluang dari min 0,9 sampai dengan 0 ditambah peluang dari 0 sampai 1,32. Nah, dilihat di sini berarti 0,9 dari kiri 0,9 dari atas 0. Nah, hasilnya adalah 0,3159. Kemudian untuk yang ini 1,32 berarti dari kiri 1,3 dan dari atas 2. Nah, berarti ini hasilnya 0,4066. Tinggal disubstitusi 0,3159 ditambah 0,4066. Ya, kalau dijumlahkan hasilnya 0,7225. Karena yang ditanyakan di sini persentasi, berarti ini tinggal dibagi 100. Jadi 72,25%. Ya. Jadi persentasi bohlam yang tahan antara 805 sampai 916 jam adalah 72,25%. Itu untuk yang bagian A. Nah, tinggal kita lanjutkan satu lagi yaitu untuk mencari pertanyaan yang B, yaitu bohlam yang tahan lebih dari 962 jam. Nah, ini juga sama, dikonversi dulu dari normal umum ke normal standar ya, distribusi normal standar. Berarti 962 dikurangi 850 dibagi 50. Jadi hasilnya 2,24. Kalau dibuatkan gambarnya seperti ini ya, lebih dari 2,24. Berarti arahnya yang ini yang diarsir. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk mencari luas daerah ini adalah luas daerah yang setengahnya ini, yaitu setengah kan, luas daerah yang sebelah kanan, dikurangi luas yang putih ini dari 0 sampai 2,24. Ini bisa dilihat dari tabel. Jadi, peluang dari Z lebih dari sama dengan 2,24. Berarti sama dengan peluang dari Z lebih dari 0, yaitu nilainya 0,5 atau setengah, dikurangi peluang dari Z lebih dari 0 dan Z kurang dari 2,24 yang ini. Kita lihat di tabelnya berarti 2,24. Berarti dari sebelah kiri 2,2, dari atas 0,04 atau 4 ya. Di sini didapat 0,4875. Nah, tinggal disubstitusi ya. Tadi peluang Z lebih dari 0 adalah 0,5 dan peluang Z antara 0 sampai dengan 2,24 dilihat dari tabel adalah 0,4875. Tinggal menjumlahkan jadi 0,0125. Tinggal kita simpulkan. Jadi 0,0125 kali karena tadi yang diproduksi 6.500 dikalikan berarti 6.500 hasilnya 81,25 atau dibulatkan ke bawah menjadi 81 ya. Jadi ada 81 bohlam yang ketahanannya lebih dari 962 jam. Nah, itu beberapa contoh mengenai distribusi normal yang untuk mencarinya bisa menggunakan tabel distribusi normal standar ya. Jadi tidak usah menggunakan integral. Nah, demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.